Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Tentunya dalam keadaan baik semuanya ya. Salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan ini, kita akan belajar tentang isi teks tanggapan. Anak-anak, kita sering menanggapi hal-hal yang baru kita temui. Misalnya, jika ada informasi-informasi yang menarik dalam kehidupan sosial masyarakat, kita memberikan komentar terhadap fenomena yang terjadi. Ketika anak-anak berinteraksi di sekolah, kalian sering saling berbagi informasi mengenai suatu hal. Misalnya, tentang film, buku cerita fiksi, kejadian sosial, dan lain-lain. Nah, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, terdapat materi teks tanggapan. Materi tersebut mempelajari tentang informasi dalam teks tanggapan. Jika kita memberikan tanggapan, kita akan memberikan penilaian terhadap sesuatu. Misalnya, ketika kita diminta untuk menanggapi suatu kegiatan, kita akan memaparkan, menilai tentang hal tersebut. Anak-anak, model teks tanggapan itu ada beberapa macam, yaitu teks tanggapan yang berupa kritik, teks tanggapan yang berupa sanggahan, dan teks tanggapan yang berupa pujian. Teks tanggapan kritik itu jenis teks yang menanggapi secara kritis permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Teks tanggapan isinya tentu saja berupa sanggahan atau penolakan. Sedangkan teks tanggapan pujian adalah teks tanggapan yang berisi pernyataan yang bersifat memuji suatu hal. Sebelum memberikan tanggapan atau saran atau kritik terhadap sesuatu, kita harus terlebih dahulu memahami fakta atau hal yang kita tanggapi. Marilah kita cermati contoh teks tanggapan berikut. Dalam membaca teks tanggapan, kalian coba perhatikan dengan cermat judul dan kandungan isi tiap paragraf. Di bawah ini disajikan satu teks tanggapan. Bacalah teks tanggapan tersebut, lalu temukan ide pokok dalam tiap paragraf dengan memperhatikan tabel rumpang di bawahnya. Baiklah, Ibu akan membacakan isi teks tanggapan tersebut. Judul teks tanggapannya adalah Pengaruh Internet bagi Pelajar. Kemajuan teknologi informasi membuat banyak perubahan. Salah satu perubahan tersebut yaitu adanya internet. Dalam praktik, internet memiliki banyak pengaruh negatif, khususnya pada pelajar. Banyak pelajar yang menjadi lupa waktu. Di samping itu, banyak penyakit mata diderita pelajar karena menggunakan internet secara tidak sehat. Bahkan, beberapa pelajar terlibat kriminalitas karena secara tidak langsung belajar dari internet. Di samping dampak negatif tersebut, bagi pelajar juga memiliki manfaat. Internet dapat dimanfaatkan pelajar untuk mencari informasi mengenai pelajaran. Dengan internet, pelajar lebih ringan menggali informasi pelajaran. Jika rasa jenuh, pelajar dapat menggunakan internet sebagai hiburan. Untuk itu, penggunaan internet perlu dibatasi dan perlu pengawasan orang tua agar pelajar tidak terjerumus ke dalam hal negatif dan pelajar dapat memanfaatkan internet dengan baik untuk hal-hal positif. Pembatasan menjadikan pelajar tidak melupakan fungsi internet yang sebenarnya hanya menunjang pelajar dalam pencarian informasi mengenai tugas yang diberikan. Dengan demikian, pelajar harus memanfaatkan internet secara sehat. Jika digunakan secara sehat, internet merupakan salah satu media yang digunakan untuk mencari informasi yang tepat, lengkap, dan detail. Teks tanggapan tersebut terdiri dari 3 paragraf.
Nah, silakan tentukan isi paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Bagaimana anak-anak? Sudah kalian temukan isi setiap paragraf pada teks tanggapan tersebut? Baiklah, sekarang coba kalian perhatikan. Isi paragraf pertama adalah internet menjadi salah satu penanda kemajuan zaman. Isi paragraf kedua, sebagai media, internet memiliki manfaat yang besar, dan jika tidak digunakan dengan baik, akan berdampak negatif. Selanjutnya, isi paragraf ketiga, penggunaan internet secara sehat akan memaksimalkan manfaat internet bagi pelajar dan akan meminimalkan dampak negatif penggunaannya. Bagaimana anak-anak? Mengerti? Alhamdulillah jika kalian sudah mengerti. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.